Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita membuka kitab kita. Firman Tuhan di minggu ke-6 setelah Trinitatis tertulis di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 5 sampai 8, maka saya akan membacakan bagi kita. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, anak-anak sekolah minggu, ada sebuah cerita tentang 2 orang yang sedang mendaki gunung. Di tengah perjalanan mereka mendaki gunung, mereka menemukan seorang pria yang sedang terluka dan tidak mampu lagi berjalan. Salah satu temannya pendaki berkata demikian, kalau kita menolong dia, kita akan terlambat untuk sampai ke puncak kita. Tapi temannya menjawab, tapi kalau kita meninggalkan dia, mungkin memang kita akan terlambat sampai di puncak. Tetapi kita juga kehilangan tujuan mengapa kita menjadi manusia. Akhirnya mereka sepakat mengangkat pria itu secara bergantian. Akibatnya perjalanan mereka menjadi lebih berat, tapi tubuh mereka tetap hangat karena mereka terus bergerak. Anehnya, justru orang yang mereka tolong menjadi alasan mereka agar mereka selamat dari udara dingin yang sangat mematikan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih anak sekolah minggu, cerita ini mengajarkan bahwa pertolongan bukan hanya memberkati orang lain, tapi juga membentuk karakter dan menyatakan kasih Allah melalui hidup kita. Rasul Yohanes menuliskan surat kepada Gaius dalam suratnya di 3 Yohanes ini. Berbeda dengan surat pertama dan surat kedua, khusus suratnya yang ketiga ini ditujukan kepada Gaius, anak kekasih dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis surat kepada Gaius, seorang jemaat yang dikenal bukan karena khotbah yang hebat, melainkan karena kesediaannya menolong hamba-hamba Tuhan yang selalu melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Gaius, tapi bukan Gaius Tambunan yang ini, karena ada juga Gaius Tambunan. Jadi dia sangat bersyukur, Yohanes sangat bersyukur, Yohanes sangat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Gaius. Karena Gaius mau memberikan tumpangan, memberikan rumah, memenuhi kebutuhan para pemberita Injil untuk boleh menyampaikan Injil pada saat itu. Ini hal yang tidak mudah pada saat itu, karena kalau kita lihat di ayat 9 ada seorang yang bernama Diotrephes. Nah, pada saat itu Diotrephes mengatakan begini kepada orang-orang Kristen yang ada juga pada saat itu, jangan sembarangan
menerima orang-orang asing. Jangan sembarangan menerima pemberita-pemberita Injil. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Padahal larangan yang disampaikan oleh Diotrephes itu bukan murni karena panggilannya, tapi dia merasa saya ada di sini ketika orang lain datang, kepentingan saya berkurang, bahwa saya berkurang. Itu sebabnya dia memberikan sesuatu kepada orang-orang supaya ini menjadi pergumulan. Namun berbeda dengan Gaius yang pada saat itu tidak hanya sebatas open mind, tapi dia juga open heart. Dia membuka hatinya, membuka pikirannya, bahkan membuka rumahnya sebagai tumpangan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih anak sekolah minggu, ada 3 hal yang mau kita lihat dalam kelas kita dengan tema saling menolong. Yang pertama adalah menolong adalah bukti kesetiaan kepada Tuhan. Menolong adalah bukti kesetiaan kepada Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, saudara yang kekasih, engkau bertindak dengan setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudara-saudaramu seiman, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Yohanes memuji Gaius karena kesetiaannya. Orang-orang yang ia tolong, bahkan tidak semua ia kenal secara pribadi. Namun kasih Kristus membuatnya membuka rumahnya, bahkan menyediakan makanan, memenuhi kebutuhan mereka. Kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya tampak ketika kita beribadah setiap hari Minggu, tetapi juga ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain dan mungkin juga kebutuhan gereja kita. Jadi saya lihat di warta ada banyak hal yang harus kita perlengkapi, kita harus saling menolong. Ada kegiatan belajar dari panitia, ada kegiatan belajar dari sekolah minggu, ada kemudian untuk memperlengkapi bagaimana dengan pengadaan lahan dan segalanya. Mungkin secara hitung-hitungan dan pikiran kita, udah mau, ayahan sifat Tuhan. Tapi dari nas ini kita belajar Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertolongan yang sederhana seringkali memiliki dampak yang besar di mata Tuhan. Itu sebabnya menolong anggota jemaat yang sedang sakit, mengunjungi mereka yang sedang berduka, menolong keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, menjadi pribadi yang murah hati tanpa memilih siapa yang akan ditolong. Itu adalah panggilan dalam nasi. Kesetiaan kepada Tuhan diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama. Amal Minang sedia 25.000, tapi ini sangat berharga bagi anak-anak sekolah minggu dalam topangan program mereka mungkin. Jadi saya punya cerita Amal Minang. Di Marbuka suami di Lumban Silitong di Baligi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu HKBP Lumban Silitong, sekarang sudah diaspal itu jalan, tapi sebelumnya itu jalan berlubang-lubang. Dari sebelah kanan menghadap gereja itu jalannya berlubang-lubang. Di sebelah kiri itu ada jalan setapak yang para ibu-ibu atau opung-opung selalu dia jalani, dia daki, rahis. Itu bayang si patah kalau nakok nasida kusi iko marsik martukot. Itu sepatah udah nama buat tukot sih tuh sadoan dengan. Jadi martukot nasida. Satu ketika hari Minggu kita masuk di situ pukul 10. Jadi saya pulang dari pelayanan kira-kira jam 9 sampai di situ setengah 10. Lalu saya melihat seorang opung, ternyata dia sudah berjalan, tapi karena begitu lelah, ikomanako ibana, kami mohon ibana. Di bagasan rohana, kudu tidur, nah itu gariso menandang. Tapi
lalu jatuh semaju jatuh. Saya manginora di bagasan rohana, apalagi mulu peneteng, mulu so laut tu gereja. Saya manginora dalam rohana, saya dong lunan hurang. Hidung bahan laut hurung hidup, mulu so buti, bahasa minggu, doa kelangan. Saya manginora di bagasan rohana. Maka saya lewat, saya lihat, lalu saya katakan kepada opung itu, opung, entah. Nako mau, kalau di sini namanya motor, kalau di sana namanya kereta. Nako mau tuh kereta itu. Nako mau opungi, lau subuh mau ke gereja. Sama mah di gereja, didoibakan langsung ngomong. Mau lihat di dalam pendeta? Oh lupu. Mau lihat di dalam nampak kita? Oh lupu. Mau lihat di dalam nampak kita? Oh lupu. Kemana? Mesti ya Tuhan, sampai tunggu hari di ibadah mau lihat. Bagi saya, pada saat itu hal yang biasa. Yang namanya juga saya mau juga ke gereja. Tapi bagi ibu itu adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Ayah kami saya manginona di rohana gereja doa kan, mulus gereja suatu dosa doa nasi. Habis salah di nasikan di rohana makan itu gereja. Nasi yang dibawa jupang doa kan dengan sahabatnya. Maka mengingat menolong itu bukan sebatas materi, tapi menolong apa yang bisa kita lakukan. Mungkin sederhana, tapi ini bisa berdampak luar biasa. Somong nadihilala opungakan ini pola dosa atau dua lima lihat ini yang patitanya lesian rohana gabita duri paso-paso. Nah pada mama nama kita terpukon naik dohon menolong menjadi kesaksian kasih karunia Kristus, menolong menjadi kesaksian kasih Kristus. Di ayat 6 tadi dikatakan mereka telah memberi kesaksian tentang kasih-Mu di hadapan jemaat. Kasih Gaius tidak berhenti di rumahnya. Orang-orang yang ditolongnya kemudian menceritakan kebaikannya kepada jemaat lain. Kasih yang nyata selalu menjadi kesaksian yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itu sebabnya dikatakan lebih baik melakukan satu tindakan daripada 1000 kata-kata. Mudah-mudahan pe makatai alaidan akan bilang karena kelapatan. Jadi saya pernah dengar omongan seperti ini. Godang hata nadi imot alaidan adong si hawaluhon sian hatana alani dan diulang-ulang. Maka mengingat pasti kita akan terdorong, kita akan semangat, kita akan termotivasi ketika kata-kata itu juga boleh dihidupi. Sudah mengingat, maka kita lakukanlah dalam kehidupan kita. Dunia saat ini dipenuhi dengan sikap individualis. Tadi renungan refleksi mengatakan kita bisa duduk bersama, kita berada satu rumah bersama, tapi alangkah terpukulnya bahwa semua berhadapan dengan handphone masing-masing. Banyak orang yang berkata yang penting saya selamat. Namun dalam nas ini gereja dipanggil menjadi komunitas yang saling memperhatikan. Orang luar seringkali mengenal Kristus bukan pertama-tama melalui khotbahnya, tapi melalui kasih umatnya. Maka para misionaris termasuk Nomensen ketika dia datang ke tanah Batak, bukan pertama-tama dia berkhotbah, "Hamu amanginang halak Batak, mu bangar ramdan." Tapi dia melakukan apa yang dia biasa lakukan. Dia pertama-tama menyembuhkan, memberikan pengetahuan tentang kesehatan, lalu dia melanjutkan bagaimana panggung taliku parbinotoan pendidikan, lalu dia himpun, barulah dia menyampaikan tentang firman Tuhan. Maka ketika kita lihat Nomensen amanginang, apalagi dia nama memakai kata Nomensen, amanginang mulutnya jadi guna pasogi di hutan, merhite-hite pemberitaan Nomensen bukan pertama-tama dia berkhotbah. Maka ketika kita lihat gereja, pasti akan ada kesehatan, baik itu rumah sakit atau klinik, pasti akan ada sekolah. Contoh di Bali,
karena saya dari Bali. Dekat Bali itu ada sekolah TK, SD, beberapa SD, HKBP di Bali. Jalan di Joloni, rumah di Joloni HKBP Bali, ada rumah sakit. Begitulah bagaimana Vincent memberikan pemberitaan tentang firman Allah. Maka bukan hanya semata-mata tentang khotbah, tapi bagaimana dia juga boleh berdampak dari apa yang dia rasakan, dia saksikan dalam kehidupannya. Itu sebabnya Amanginan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita butuh kata-kata, tapi kita juga butuh perbuatan. Jadilah jemaat yang mudah memberi pertolongan. Jangan menunggu diminta baru membantu. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka yang sedang terluka. Bangun budaya saling menguatkan di dalam keluarga dan gereja. Kasih yang nyata membuka hati banyak orang kepada Injil. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mulai cerita makanya tarik waktu ini. Dulu ibadah hari Minggu kan masih jalan sama kita tuh. Jalan itu ibadah pasong, mesti yang orang sadari yang ini kedoangan. Kenapa? Mau ini? Saya mau nama Allah menekan saya dari jalan kemana? Kayak mau yakin di doani di palos doani jalan dulu di doani awal di nampak kita. Bu yang salah tusun ala dibonceng nampak kita. Hal sederhana yang dilakukan tadi, dia rasakan menjadi berkat dan itu menjadi kesaksian bagi hidupnya. Maka mengenang marilah melakukan itu. Bahwa ketika kita menolong, itu akan menjadi kesaksian kasih karunia. Dan menolong juga ternyata adalah bagian dari perintah Tuhan. Bukankah hukum Taurat tadi di Galatia 6 katanya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena itulah hukum Kristus. Maka persoalan tolong menolong bukan persoalan aku suka atau tidak suka. Persoalan tolong menolong bukan persoalan take and give, aku terima atau kasih, bukan. Tapi ternyata tolong menolong adalah bagaimana kita menghayati hukum Taurat. Begitulah disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Allah mengulang hukumnya supaya ketika mereka berada di tanah perjanjian, mereka mengingat untuk menolong. Maka kalau tahun ke-7 ada yang berutang, kau harus hapus hutangnya. Maka ketika ada yang meminjam, jangan kau pura-pura gak tahu, karena itu akan ada tahun ke-7 dan segala macamnya. Dalam rangka menguatkan mereka akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Begitu juga kenapa Gaius mau melakukan itu. Padahal dulunya dia adalah orang penyembah berhala. Dia bukan orang Yahudi. Tapi ketika dia mengenal Injil, lalu dia menghayatinya, dia melakukan banyak hal. Dia melakukan banyak perbuatan. Bahkan ketika ada orang yang memberitakan Injil karena dia hidup dan selamat karena Injil, dia memberikan tumpangan. Tidak hanya sebatas tumpangan, dia memperlengkapi berita Nabi ini. Ansatum sikoma berita Nabi Nasara. Ini luar biasa. Maka marilah kita mau menolong dan saling menolong. Kata saling di sini di tanah Papua pakai kata baku tuh. Makanya saya pernah lihat baku tolong, baku atur di macam-macam. Jadi marilah amalina kita saling menolong. Kenapa kita harus menolong? Karena ternyata kita juga pernah ditolong. Kenapa kita harus menolong? Karena itu menandakan bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kenapa kita harus ditolong dan menolong? Karena kita tahu bahwa kita punya kelemahan dan kelebihan. Maka salinglah menolong. Ini autokritik Amanginan. Baikkah ini sama para janita seperti kami atau baikkah untuk kita? Asal dada kalau mengatakan talengai membayar. Jadi ada seorang anak, ketika dia lihat bapaknya berkhotbah, bapaknya begini, Amanginan, muluadong dua bajumuna, lioma sada muluadong nama karikotkom nama nido, apalagi itu akan panggil.
Karena disitulah kita akan melihat dan disitulah kita menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini namanya mula mama ini. Kapuma ro pangilu tujuh bumi berikan. Isima anak ini. Pak ini diberi anaknya. Kenapa? Boleh saya minta satu baju saya cuma satu katanya. Diberi anak ada dua istri Argentina di sini. Gitu kan, nanti Argentina toh ya ini agak-agak jamu apa ini karena sekarang lagi Argentina bertanding dengan Swiss ya, nggak tahu nanti belakang apakah ada yang orang open kamera, ini open handphone nanti. Jadi dua baju Argentina yang pertama punya nama, Argentina kedua tidak punya nama, lalu anaknya ambil dia kasih itu baju, lalu di masuknya rumah bapak perjalanan dibiarin dia suku istrinya Argentina ini ngeluar masuk rumah karena ibu bibana anak konvoy mah di Radio Paboto konvoy mah gitu kan, karena sudah mau main di Argentina lawan Swiss. Jadi di rumah tak ada suku mana kan macam ada tidak kah? Istri saya Argentina tahu yang di sini saya kan tidak tahu saya dari mana itu kan di suku mana. Kau lihat kan baju bapak ini istri Argentina yang ada namanya tidak tahu bapak katanya. Kayak di suku mana anak saya tidak tahu. Kau lihat kan ada baju Argentina bapak kan di sini yang ada namanya. Oh saya tahu di mana. Sudah saya kasih sama pengemis tadi bapak. Kenapa kau kasih sama pengemis? Bukankah bapak berkata kalau kau punya dua baju kau kasih satu katanya. Kalau bapak nama sama jamita itu makan juga tujuh katanya. Bapak ibu tadi saya katakan itu autokritik supaya kita tidak hanya sebatas mengomongkan tapi minta kita juga sebagai pelaku. Unang harapan dapotan apa kita memagung suatu hiragabe supir nih parluasan titisian karena kita ala pasien kanali tadi parluasan di sekolah sejujur itu semua bidan ini masuk ibadah tubuh sih kan masuk ke ibadah yang tubuh bidan tapi karena kali nama untuk bidan ini dan bawa tuh bidan kalau nama untuk bidan jadi begitu bapak ibu menolong menjadi kesaksian kasih Kristus. Maka marilah kita menolong dan itu bukti nyata sebagai pengakuan kita akan kasih Kristus. Nah, waktu di mamamina menolong berarti ikut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Di ayat 7 dan 8 orang-orang yang dilayani Gaius sedang pergi memberitakan Injil. Yohanes berkata bahwa ketika Gaius mendukung mereka, ia menjadi teman sekerja untuk kebenaran. Ini adalah prinsip yang sangat indah. Tidak semua orang dipanggil menjadi penginjil untuk berbagai tempat. Tidak semua menjadi pendeta atau misionaris. Tidak semua orang percaya dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Orang yang memberi tumpangan, menyediakan makanan, memberikan persembahan misi, mendoakan para pelayan Tuhan, bahkan mengantar seorang ke rumah sakit karena kasih Kristus, semuanya sedang ikut mengerjakan pekerjaan Allah. Di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil. Yang membedakan hanyalah kesetiaan. Maka menginang anak goita patupa patuduhon naparsiduho duhita bagian dalam pelayanan Tuhan, teman sekerja semisi, mitra Allah melalui apa yang kita perbuat. Alami unang tapaima, pay majoy ng pagita, pay mamamora, pay majoy ng pagita, pay magudang, pay majoy ng pagita, pay magabi kipala, doa kalangasa. Padahal panggilan sudah harus kita hayati sejak dini. Apa yang boleh kita perbuat? Dukungan pelayanan gereja dengan sukacita. Doakan para pelayan Tuhan. Libatkan diri dalam pelayanan sesuai karunia masing-masing. Berikan waktu, tenaga, dan sumber daya bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah
orang yang mempermudah pelayanan, bukan mempersulit. Ngana efisiensi, gudang usia kritina, dan ada pembagian. Mula ada kritina, ada pembagian na terlalu. Or gudang kritina, alai dan ada pembagian na. Dulu doa siapa orang atar mundur, atar buha, atar masuk. Maka mengingat ketika kita menolong pekerjaan Tuhan, kita sedang menjadi rekan sekerja Allah. Bahwa rekan sekerja Allah bukan hanya ya pendeta, pahlawan, tapi kita yang ikut terlibat pada saat ini adalah rekan sekerja Allah dengan apa yang bisa kita lakukan. Tim kesehatan tadi sudah bilang bahwa akan ada kegiatan yang sedang kita lakukan. Ini adalah bukti dari bagaimana gereja juga ikut terlibat, terpanggil memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Maka demikianlah kita juga ikut terlibat memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita bukanlah makhluk individual, bahwa kita adalah makhluk sosial. Tidak bisa kami hot jong-jong di bagasan mulu nang rumah tangga mulu suado inatai. Jangan inatai hot jong-jong mamlana kaulana mulu suado amatai. Maka semuanya baku atur, saling membantu, saling menolong, dan saling memperlengkapi. Dan mendorong yang mati alanya. Dan mendorong yang mati alanya. Alai asli rohani di bawah nafas tubuh kita. Jauh apa yang kita lakukan anak Inas sudah dilakukan oleh Tuhan. Kenapa Israel disuruh untuk melakukan itu? Supaya mereka mengingat penyertaan Tuhan yang sudah menopang mereka. Maka ketika kita melakukan kebaikan, menolong orang, karena kita mengingat Allah sudah terlebih dahulu menolong kehidupan kita, memberikan banyak hal. Itu akan yang direfleksi. Kabeh mamainan, masih derengan. Tahu waktu masih derengan dua menakani, masih derengan tu mana nakani sama berbeda lagi dan masih derengan. Itu masih derengan. Disodopi macam. Disodopi macam. Disodopi alpumon. Disodopi anak. Kalau kita saling melihat, maka kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang memberikan nafas kehidupan, yang memberikan banyak hal di tengah banyaknya tekanan, di tengah banyaknya tuntutan, di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu tuntutan ekonomi, pendidikan, sekolah yang harus diperlengkapi, belum lagi persekutuan gereja, belum lagi pilihan tahun, belum lagi akasi buku di akar marga. Tapi ingat amanah, Tuhan memperlengkapi segalanya dan menjadikan terbaik bagi kehidupan kita. Karena ketika itu kita merasakan, maka jauh dari itu kita akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita untuk Tuhan. Amin. Sebuah pepatah Afrika menyatakan begini, tadi nggak bahasa Afrika ya. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Gereja bukan kumpulan orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Gereja adalah keluarga Allah yang saling menopang, saling menguatkan, saling menolong. Itu sebabnya kita harus berjalan bersama, sebagaimana pendeta tadi berjalan bersama, sehingga tidak hanya laki-laki tadi terberkati, tapi mereka merasakan kehangatan. Semalam kita sudah adakan ibadah keluarga. Bagaimana dalam ibadah itu diingatkan ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Gereja eklesia kita yang terpanggil, gereja kecil, yaitu keluarga masing-masing dalam hidup kita, terpanggil untuk boleh saling menolong, saling melengkapi. Melalui Gaius kita belajar bahwa Tuhan menghargai orang-orang yang setia mendukung pekerjaannya. Mungkin nama kita tidak terkenal, mungkin kita tidak pernah berkhotbah di depan ribuan orang seperti pendeta, tapi ketika kita menolong dengan kasih, Tuhan melihatnya. Maka dibilang amanina, lakukan ya. Nanti untuk balusna siang halak, alai idama, pasu-pasu di depan. Hari ini Tuhan mengajak kita dengan bertanya dalam diri kita masing-masing, siapa yang membutuhkan pertolongan saya? Bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan? Apakah hidup saya sudah
kasih Kristus. Karena itu mari menjadi generasi, menjadi gereja yang dikenal bukan hanya karena gedung yang luar biasa dengan kemegahannya atau ibadah yang sangat ramai, tapi karena kasih yang nyata melalui kehidupan yang saling menolong, saling mengingatkan, saling mengarahkan, dan inilah yang memperlengkapi kehidupan. Saya senang mengenang Etorok kita nama pengurusan. Tadi ada status orang mengatakan begini, bagaimana ya permingguan nanti jam 10? Apakah orang datang atau tidak karena akan ada Argentina versus Swiss? Lalu dia buat lagi statusnya, Messi bilang aku akan cari Tuhan. Makanya kemarin Bapak Jolo tokin naik gue 20 ton di bagian kedua teman. Jadi jangan gara-gara Argentina versus Swiss gak ditahan lupa untuk kamar minggu. Gak kita lupa apa sholat. Alani di pasiko de Batama menang akar sholat marhiti asmirman saling menolong sebagaimana Kristus lebih dahulu sudah menolong dan menolong kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami atas kasih setia Tuhan yang boleh mengingatkan kami terus menerus dalam hidup kami untuk saling menolong sebagaimana yang telah dilakukan dihidupi oleh Gaius di dalam kehidupannya. Berikan kami menjadi Gaius-Gaius masa ini yang boleh menopang, menolong, mempersiapkan, engkau panggil kami dari segenap aktivitas kehidupan kami supaya apa yang boleh kami lakukan itu boleh menjadi kemuliaan dari Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada saat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami dan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Berkati HKBP Nomensen ini, sebagaimana nama yang boleh kami pikul Nomensen, kami boleh menjadikan momentum juga sebagai teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat, kehidupan kami bersama. Bahwa tidak hanya sebatas pemberitaan khotbah, tapi kami boleh berbuat banyak melalui apa yang boleh kami lakukan. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat HKBP Nomensen ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua muda, dan orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati semua kami Tuhan untuk boleh saling memperlengkapi satu sama lain di setiap kekurangan dan kelebihan kami supaya melalui nama-Mu boleh dimuliakan. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan, mulai dari pendeta resort dan para sentuhan, kiranya Engkau juga memperlengkapi kami Tuhan supaya kami boleh semakin giat, semakin semangat dalam pelayanan kami. Berkati jemaat Tuhan yang pada minggu-minggu ini merasakan sukacita melalui penambahan umur, kiranya Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, murah rezeki. Begitu juga dengan rumah tangga yang boleh mengenang kebaikan Tuhan dalam berkat mereka di rumah tangga. Kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Ada banyak Tuhan kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu HKBP Nomensen ini di dalam programnya. Setiap program yang boleh kami laksanakan itu kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan melalui program itu kami melihat ada kebaikan Tuhan yang boleh mempersatukan, bukan menjadi pemecah belah, tetapi menjadikan kami semakin dekat bahwa kalaupun ada tantangan yang harus kami hadapi, kalaupun ada yang harus kami persiapkan, kalaupun harus ada yang kami perlengkapi melalui kegiatan itu, Tuhan akan cukupkan. Ada banyak perantara yang akan Tuhan berikan kepada gereja-Mu untuk boleh menjalankan program itu, supaya itu dalam jalan kami untuk boleh bersatu bersama memuji memuliakan Engkau. Sebentar kami Tuhan juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, Engkau kiranya menyertai kami di dalam melanjutkan aktivitas kehidupan kami dan pelayanan gereja-Mu, supaya semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pergumulan apapun, kiranya Engkau buka hati dan pikirannya untuk boleh juga menyerahkan dirinya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ini sampai selamanya di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.